Apa gue bilang kan, Anies Baswedan itu tidak bisa bekerja. Menteri PUPR Basuki mengatakan untuk mengurangi banjir di Jakarta harus diadakan normalisasi. Tetapi Anies Baswedan mengatakan banjir di Jakarta terjadi karena kiriman dari daerah lain. Hahaha. Mana bisa mau jadi presiden? Bapak lihat sekarang, itu rumah sudah bukan di bantaran, tapi justru di palung sungainya. Jadi rumahnya itu justru di palung sungai. Lebarnya Sungai Ciliwung itu sekarang sudah sempit, lebarnya sudah sempit. Ya, jadi gimana itu? Lebarnya sudah sempit, berkurang. Jadi harus kita lebarkan lagi. Berarti ada. Kalau ibu-ibu bapak lihat sekarang, itu rumah sudah bukan di bantaran, tapi justru di palung sungainya. Jadi rumahnya itu justru di palung sungai. Nah, ini juga bukan hal yang mudah. Ini keahliannya beliau untuk bisa persuasif dengan masyarakat. Ya. Kami akan tetap mendukung beliau programnya untuk bisa ditangani. Tanpa itu pasti akan terus menghadapi hal-hal yang terus berulang seperti ini. Dalam penyusuran Kali Ciliwung, nyata yang Kali Ciliwung yang sudah kita sepanjang 33 km yang sudah ditangani normalisasi 16 km. Di 16 km itu kalau kita lihat insya Allah aman dari luapan. Tapi yang belum dinormalisasi tergenang. Mohon maaf Pak Menteri, saya harus berpandangan nih Pak Menteri. Karena tadi Bapak menyampaikan, jadi selama air dibiarkan dari kawasan selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan, maka apapun yang kita kerjakan di kawasan pesisir, termasuk di Jakarta, tidak akan bisa mengendalikan airnya. Nah, kita sudah menyaksikan di bulan Maret yang lalu, di kawasan Kampung Melayu yang sudah dilakukan normalisasi, itu pun mengalami banjir yang cukup ekstrim. Artinya kuncinya itu ada pada pengendalian air sebelum masuk ke kawasan pesisir. Secara terang-terangan Anies Baswedan tidak melakukan normalisasi tetapi naturalisasi. Selama Anies Baswedan memimpin Jakarta, ia tidak mempedulikan tentang normalisasi, tapi ia ingin beda dari Ahok, yaitu naturalisasi. Dan saat ini Heru Budi sudah memimpin Jakarta. Agenda pertama Heru Budi Hartono sebagai pejabat Gubernur DKI Jakarta adalah menemui Menteri PUPR Basuki. Berdasarkan agenda yang diterima dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Heru Budi rencananya akan ke kementerian. Semula agenda ini terbuka untuk diliput wartawan. Belakangan ini informasi menyebutkan bahwa agenda pertemuan dengan Menteri PUPR ini tidak untuk diliput di media. Selama ini hubungan antara kementerian dan PUPR Pemprov DKI Jakarta di zaman era Anies Baswedan kerap diwarnai panas dingin. Dalam beberapa kesempatan Menteri PUPR melontarkan sentilan-sentilan terhadap Anies. Pangkal soal adalah Anies Baswedan tak mau menjalankan program normalisasi sungai yang justru menjadi andalan Menteri PUPR. Yang paling kentara adalah ketika terjadi banjir Januari 2020 silam. Kala itu Basuki mengatakan banjir Jakarta bisa diatasi apabila Kali Ciliwung dinormalisasi. Rupanya Basuki juga ingin melakukan normalisasi kali-kali lain di Jakarta. Menurut Basuki selama ini ada kendala dalam melakukan normalisasi, yaitu negosiasi dengan warga yang lainnya terdampak. Karena itu Basuki meminta Anies Baswedan sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta ini keahlian beliau untuk melakukan persuasif, tanpa itu pasti akan menghadapi kejadian yang berulang-ulang seperti banjir yang terus berulang-ulang. Pendapat Menteri PUPR ini secara langsung dibantah oleh Anies Baswedan. Saat itu berdiri bersebelahan, menurut Anies banjir ini disebabkan karena tidak adanya pengendalian air yang masuk dari Jakarta ke selatan. Contoh kata Anies, normalisasi di Kampung Melayu pada Maret 2009 tidak berdampak apa-apa. Menurut dia pengendalian limpahan air dari selatan bisa dilakukan dengan pembangunan bendungan. Dan saat ini Heru Budi lanjutkan normalisasi sungai setelah sempat mandek di zaman era Anies Baswedan. Heru Budi pun sebagai pejabat Gubernur DKI Jakarta memberi sinyal kuat akan melanjutkan program normalisasi sungai. Pekan lalu Heru Budi Hartono menyebut program normalisasi Sungai Ciliwung bakal menjadi salah satu program prioritasnya saat memimpin Jakarta menggantikan Anies Baswedan. Menurut Heru, normalisasi Kali Ciliwung menjadi salah satu program penanggulangan
banjir, yaitu dimintai oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi prioritas utama. Meskipun begitu, Heru menyebutkan metode normalisasi sungai yang dilakukan tidak mengedepankan penggusuran. Dalam perkataan Heru, ia mengatakan, kita bisa menggeruk seperti tahun 2015 yang lalu saya bersama Pak Lutfi, waktu itu beliau sebagai gubernur. Kita telusuri Ciliwung sampai ke atas, sampai saya ingat sampai Kampung Melayu. Kita keruk, kita bersihkan salurannya dan tidak harus direlokasikan. Bertemu Menteri PUPR Heru Budi bahas normalisasi. Hal itu diungkapkan Heru ditemui di gedung Kementerian BUMN. Heru menambahkan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang dalam terkait pembebasan lahan normalisasi kali. Dalam perkataan itu, Menteri ATR BPN mengatakan, ya nanti kami selesaikan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Adapun Heru bertemu dengan Menteri PUPR Basuki. Saat itu Heru mengatakan akan meminta saran dan berkoordinasi dengan Basuki mengenai upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi banjir kiriman dari luar Jakarta. Waktu itu hampir 6 jam Jakarta terendam banjir. Anies Baswedan mengatakan itulah manajemen banjir. Saat itu mantan Gubernur Anies Baswedan merasa berhasil menangani banjir meski banyak area ibu kota yang tergenang air dalam beberapa hari terakhir. Alasannya warga Jakarta hanya kebanjiran selama sekitar 6 jam. Dalam perkataan Anies Baswedan itu, saya mendengar Pak Wali waktu kurang dari 6 jam sudah permukaan air sungai normal. Surut semua, itulah manajemen pengelola banjir, kata Anies Baswedan. Anies mengatakan kapasitas drainase di DKI Jakarta 50 hingga 150 mm. Sementara itu hujan yang terjadi beberapa hari terakhir 140 hingga 180 mm. Dan saat ini calon Presiden Anies Baswedan dari Partai Nasdem ini mengaku tak khawatir dengan berfoto-foto genangan yang beredar. Dia justru khawatir bila manajemen penanganan banjir tidak benar. Anies Baswedan justru meminta masyarakat agar membandingkan Jakarta dengan kota lain di Indonesia. Dan perkataan Anies Baswedan, ia mengatakan, Anda salah bandingkan Jakarta dengan kota-kota lain. Ketika terjadi hujan beberapa lama surut, dan situlah manajemen. Kalau jumlah hujannya itu di luar kuasa manusia. Dan saat ini Anies Baswedan mengatakan kerja senyap disuarakan Anies usai disentil soal banjir Jakarta. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat dikritik tak kelihatan kerja soalnya penanganan banjir. Anies kemudian menyuarakan kerja senyap jajarannya menangani banjir cepat surut. Kritik keras itu dilontarkan anggota Komisi DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP. Dia menilai hanya Wakil Gubernur DKI Jakarta Risa Patria yang terlihat bekerja. Anies tidak pun terlihat bekerja. Seolah kan lain-lain kurang mendapat perhatian. Apakah fokus ke Formula E yang tengah jadi polemik? Mungkin itu jelas dari Wakil Gubernur yang kelihatan bekerja. Gubernur tidak ada kelihatan bekerja. Perubahan prioritas ini sesungguhnya menurut masalah banjir di tempat yang semestinya tidak ada. DPRD juga menyebut Anies Baswedan tidak bersuara terkait soal penanganan banjir di DKI Jakarta selama belakangan ini. Dia pun mengingatkan agar Anies mulai mengurus banjir lagi. Anies kemudian buka suara soal penanganan banjir pada 18 Januari. Dia menyebut banjir saat itu cepat surut. Anies menuturkan curah hujan di kawasan Kemayoran, Jakarta pada Selasa kemarin mencapai 204, kemudian di Teluk Gong mencapai 193, dan di Kelapa Gading mencapai 163. Dan saat itu Anies Baswedan bersyukur jajarannya tanggap menangani banjir. Dia mengatakan sebagian titik banjir kemarin sudah surut dalam hari pertama. Saat ini Gubernur PJ Jakarta Heru Budi sedang melakukan normalisasi secara besar-besaran. Ia pun ingin melanjutkan program Ahok selama Ahok masih memimpin DKI Jakarta. Bahkan katanya sumur resapan yang sangat viral di media sosial belum tentu efektif untuk menangani banjir kalau tanpa adanya normalisasi sungai secara besar-besaran. Antara pembangunan got anti banjir di pemukiman di Waduk Haji Dongol sampai dengan got lainnya, proses pembangunan got anti banjir di kawasan pemukiman ini terus digencarkan oleh Heru Budi agar mengurangi banjir yang terus-menerus terjadi di ibu kota DKI Jakarta. Lantas siapakah yang benar dalam bekerja? Sementara Anies Baswedan berbeda cara menangani banjir yang terus-menerus terjadi di ibu kota. Heru Budi melakukan normalisasi, tapi Anies Baswedan ingin beda, ia melakukan naturalisasi seperti penanaman gondok, enceng gondok di atas sungai.
Apakah itu bukan menambah banjir karena terjadi sumbatan-sumbatan sampah di DKI Ibu Kota Jakarta?